Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, kita sekarang fase keempat. Sudah ada dengarkan ceramah kami tentang 5 fase kan? Fase pertama fase kenabian, Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad. Fase kedua adalah fase Khulafaur Rasyidin, umat Islam dipimpin oleh para khalifah, sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Fase ketiga, ini yang paling panjang, 1227 tahun, yaitu fase kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Dan ini telah berakhir pada tanggal 3 Maret 1924 dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Dan keruntuhan Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki ini pun salah satu kerjaannya the New World Order. Apakah menurut ibu bapak semua mereka akan biarkan Khilafah Islamiyah akan kembali tegak? Tidak. Kalau ada di Indonesia atau di belahan bumi manapun di dunia ini yang mencak-mencak dan marah-marah ketika ide Khilafah Islamiyah dibunyikan dan digaungkan kembali, maka yakinlah salah satu di antara 2 kemungkinan orang tersebut. Pertama, orang ini memang jahil tentang Islam. Yang kedua, orang ini memang termasuk timnya the New World Order. Dan umumnya mereka-mereka adalah orang-orang liberal, orang-orang pluralis, orang-orang munafik. Mereka-mereka yang benci dengan Khilafah Islamiyah, Khilafah Islamiyah. Lalu Khilafah Islamiyah seolah-olah identik dengan dakwahnya HTI. Ini bukan, nggak ada urusan. Khilafah Islamiyah itu bahasa Allah, bahasa Al-Quran. Lihatlah surat An-Nur ayat 55. Ada spidol kita di sana. Perhatikan ke papan tulis kita. Star, dimaksud star di sini adalah umat Islam bermula dihitung dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Bukan berarti agama Islam mulainya dari sini. Tidak. Agama Islam itu mulai sejak Nabi Adam Allah turunkan ke bumi. Tapi kita memulai kalimat star ini adalah saat Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Maka Nabi memulai fase 5 fase yang kami ceritakan tadi. Ini Nabi Muhammad yang memimpin selama 23 tahun. Kemudian Nabi Muhammad meninggal dunia, diteruskan oleh fase kedua. Fase kedua Khulafaur Rasyidin, fase khilafah. Ini berlangsung selama 30 tahun. Fase ini juga selesai, langsung nyambung pada fase ketiga. Fase ketiga ini yang paling panjang sampai runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki. Fase ketiga yaitu khilafah dengan sistem kerajaan. Fase ketiga telah selesai, masuk fase keempat. Maaf, fase keempat saya buat besar begini ya. Sebab kita sedang ada di sini saat ini. Nah, proses jatuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki ini kerjaannya the New World Order. Mereka memulai dari ekonomi. Mereka rekayasa ekonomi dunia. Mereka ciptakan uang palsu sehingga uang itu akhirnya dipakai oleh seluruh dunia. Tahu nggak uang kertas yang di tangan ibu bapak semua sekarang ini? Ini uang palsu. Tolong pinjamkan saya satu. Pinjamkan satu. Yang mahal. Mana yang dulu? Ikhlas ya. Ini saya robek 2. Seret. Jangan cemas. Saya robek lagi. Pret. Masih ada nilainya enggak? Tidak ada. Atau
saya bakar, terbakar segini, masih ada nilai tidak? Tidak ada. Kita telah ditipu oleh Zionis internasional dengan organisasi terkuat mereka, yaitu Illuminati dan Freemasonry. Mereka ciptakan uang palsu dalam rangka menguasai ekonomi dunia. Ini uang palsu. Yang sebenarnya uang dalam sejarah, dalam Al-Quran, dalam sunnah adalah terbuat daripada emas dan perak. Emas dibuat kepingan menjadi dinar, perak dibuat kepingan menjadi dirham. Disebut dengan dinar dan dirham. Satu keping dinar hari ini harganya 2.550. Nah itu mau dipatahkan, dibengkokkan, mau dibakar, tetap nggak sama nilainya. Sama nilainya. Itulah yang sebenar-benarnya. Tapi mereka tipu kita dengan uang-uang begini. Dan Nabi SAW bersabda, nanti di akhir zaman, aman, insyaAllah. Nanti di akhir zaman, Rasul bersabda, uang kalian semua akan kembali kepada dinar dan dirham. Allahu Akbar. Uang kertas kalian pada masa itu, kata Rasulullah. Masya Allah, Nabi menyebutkan uang kertas kalian pada masa itu. Kertas itu cuma adanya sekarang. Nabi mengatakan uang kertas itu adanya cuma sekarang. Nabi mengatakan uang kertas kalian pada masa itu akan berserakan di pinggir-pinggir jalan, seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohon, dipermainkan oleh anak-anak kecil kalian menjadi benda-benda tidak berharga, kertas-kertas yang tidak berharga. Jadi tak lama lagi insya Allah, masih di masa-masa uang kertas ini dipakai dan berlaku, uang ini akan berganti kepada dinar dan dirham. Lihat saja, tak lama lagi insya Allah Ta'ala. Sekarang kan ada program Bitcoin, ya, ada program Bitcoin atau e-money, electronic money, di mana-mana hanya main angka-angka, selesai transaksi, gesek, selesai transaksi, ya. Ke depan programnya uang kertas ini udah nggak ada, tapi Nabi mengatakan 1400 tahun lebih yang lalu bahwa nanti akhir daripada uang palsu ini ketika masa uang kertas masih berjalan, berakhirlah uang kertas itu. Dari situ mulai kehancuran the New World Order. Kita akan kembali menggunakan harta yang sebenarnya. Maka orang terkaya nomor 2 dunia, Bill Gates, beberapa bulan yang lalu memastikan bahwa 2018 ini akan terjadi krisis moneter global yang mengerikan. Tidak ada negara yang tidak akan merasakan imbasnya. Kekacauan akan terjadi merata nanti di mana-mana. Ini tinggal 4 bulan lagi kan? Tinggal 4 bulan lagi. September, Oktober, November, Desember. 3,5 bulan lagi. Maka kita lihat ke depan, apa yang akan terjadi. Sekarang ini sedang beradu mata uang di mana-mana. Adapun Indonesia yang memang tidak punya daya tahan apa-apa tentang perekonomian bangsa, terus anjlok dan ambruk. Ibarat Allah yang kami muliakan, Nabi memastikan nanti kalian semua akan meninggalkan uang-uang kertas. Inilah rahasia besar kenapa Amerika hari ini gila-gilaan mengumpulkan emas dengan apapun cara. Cina hari ini gila-gilaan mengumpulkan emas, menimbun-nimbun emas dengan apapun cara. Karena mereka tahu tak lama lagi ekonomi dunia akan meninggalkan uang ciptaan mereka. USD, Euro, Yuan, Lira, dolar Singapura, dolar Australia, apalagi rupiah, dan lain-lainnya, seluruhnya akan berakhir. Kita kembali menggunakan emas. Oke, ini di fase keempat. Fase ini pasti berakhir. Fase ini pasti berakhir. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, masuklah fase kelima. Fase ini, Masya Allah, bukan hanya saja Nabi yang menyampaikan, tetapi Allah juga mengumumkan dalam Al-Quran. Al-Quran surat 24, itu surat An-Nur ayat 55, bahwa kalian nanti akan kembali menegakkan khilafah Islamiyah, dunia akan kembali jatuh dalam pemimpinan kalian.
Ini Allah yang mengumumkan dalam Al-Quran. Dan Allah maha menepati janji. Kalau ada yang kepanasan, kalau ada yang jenggotnya seperti mau kebakaran karena bicara-bicara khilafah Islamiyah, maka ketahuilah, jangan-jangan Ustaz Zul ini HTI. Coba lihat dalam catatan sejak HTI berdiri sampai HTI masuk Indonesia, ya, ada nggak nama Zulkifli Muhammad Ali di situ? Sebagaimana Ustaz Abdul Somad dituduh juga sebagai HTI. Kaum muslimin yang kami muliakan, bicara khilafah Islamiyah itu bicara konsep Al-Quran, bicara hadis yang sahih bahwa ini pasti akan terjadi. Tapi kami sampaikan kepada yang a priori, kepada yang takut, gamang dan benci, atau mendapatkan isu yang salah tentang khilafah Islamiyah. Demi Allah, dengar baik-baik ya tuan-tuan yang mulia, simak baik-baik wahai puan-puan yang terhormat, wahai ibu bapak yang kami muliakan, dengar baik-baik. Khilafah Islamiyah fase kelima kata Rasulullah, ketika dia nanti terwujud, maka khilafah Islamiyah ini akan menghentikan semua peperangan di muka bumi. Dunia ini aman seaman-amannya. Semua bencana alam yang besar Rasulullah sebutkan akan berhenti secara total. Peperangan tidak akan ada lagi. Pertumpahan darah tidak pernah akan ada. Perampokan, pencurian, penipuan dan sebagainya tidak ada. Bahkan yang hebat, pada fase kelima ini, ketika khilafah Islamiyah berdiri, Rasulullah menyebutkan saat itu seluruh manusia di bumi makmur dan kaya raya. Tidak akan ketemu orang miskin, Pak. Kalau sekarang kama di maduan mato ora basek sih nampak. Dan sipi-sipi sih nak masuk basek. Kalau sekarang ini mau ngadep kemana nih mata, ketemu sama orang miskin, Pak. Tapi di fase kelima, khilafah Islamiyah berdiri, nggak ketemu satu pun orang miskin di bumi. Di bumi. Apa sistem di bumi ini yang bisa menjadikan kemiskinan hilang sehilang-hilangnya? Tidak ada. Tapi Allah dan Rasulnya mengumumkan, hanya khilafah Islamiyah lah yang bisa menghentikan semua kemiskinan di muka bumi. Bahkan hewan-hewan buas di dalam hutan sekalipun, sabda Rasulullah, berkah daripada fase kelima, dunia dipimpin oleh khilafah Islamiyah, seluruh hewan buas dan binatang-binatang berbisa di bumi ini Allah jinakkan, sehingga anak-anak kecil, bayi-bayi kecil bergelut dan bermain dengan ular-ular gurun Sahara, ular-ular hitam yang paling buas, yang paling berbisa, dan mereka tidak ngapa-ngapain. Cuma dikenyot-kenyot aja itu anak. Serigala berjumpa dengan domba yang tercecer dari rombongannya. Malah gerombolan serigala ini menggiring domba tersebut agar bergabung kembali kepada rombongan. Setelah gabung, mereka pergi lagi. Kalian akan menyaksikan anak-anak kecil kan bergelut-gelut dan bermain-main dengan singa dan harimau, kata Rasulullah. Dan mereka tidak akan melukai sedikit pun. Fase kelima. Ibu kami ada yang bawa kain sarung, boleh dipinjamkan sarungnya. Pinjamkan sama ibu kita yang kakinya terbuka. Itu aurat. Sana, bukan ke saya. Iya, bagusnya pakai kaos kaki tadi ya. Jadi duduk di depan, kakinya terbuka sampai ke betis, itu rusak pandangan mata saya. Itu aurat ya, aurat itu artinya dosa. Baik, kita lanjut. Fase kelima, kaya raya. Saya nama muda, Pak Budi. Saking kayanya nanti di fase ini, kata Rasulullah, saking kayanya nanti, tetangga sudah susah mencari siapa yang mau menerima, bukan zakat, hadiah. Zakat udah nggak ada lagi, oh kaya semua kok. Nanti kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nyamtar, kok berat sekali. Ini emas. Emas. Rasul bersabda, salah seorang di antara kalian nanti di masa-masa khilafah Islamiyah berdiri,
akan membawa emas dengan dua telapak tangannya, menjulang seperti ini. Bukan, ini baru tas ya. Nanti emas. Emas padat luar dalam. Bukan emas, bukan kuningan, emas palsu, bukan. Saya datang, Pak Budi, ini hadiah dari saya. Emas Pak, terang terima Pak ya. Enggak. Apa kata Rasulullah? Tetangga itu nanti berkata, Masya Allah, engkau adalah sahabat yang baik, tetangga yang mulia, pemurah dan dermawan. Sayang sekali, di dapur saya ada sekian karung itu emas, mau diapakan saya juga bingung. Demi Allah, ini hadisnya sahih. Saking makmurnya orang pada fase kelima ini, maka apakah ini pantas untuk ditakuti? Wahai para pembenci khilafah Islamiyah, tidak ada lagi pajak di muka bumi. Rumah-rumah sakit gratis, biaya sekolah gratis, semuanya disubsidi, hidup dalam keadaan aman. Masya Allah. Bahkan Jazirah Arabiah pun pada masa itu kata Rasulullah, sungai-sungainya mengalirkan air dan gurun Saharanya mulai tumbuh rumput-rumput dan menghijau. Ini fase kelima. Dan fase ini menurut urut-urutan cerita Rasulullah di akhir zaman dekat lagi akan terjadinya. Apakah ini pantas ditakuti? Yang takut dengan fase kelima ini hanyalah the New World Order. Cuma mereka yang takut. Mereka ingin mencoba menutupi matahari yang akan terbit. Mustahil. Ayo sama-sama. Mustahil. Lagi. Mustahil. Matahari tetap akan terbit. Yang tidak suka matahari terbit hanyalah vampir dan Dracula. Jadi kalau ada orang benci dengan khilafah Islamiyah wujud, maka itu adalah vampir dan Dracula. Versi zaman now.